Jemaatnya guys, Tuhan Shalom. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Dan memasuki tahun 2026 ini kita mau melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Sebab pertolongannya tidak pernah terlambat untuk hidup kita. Bahkan setiap langkah kita percaya mujizat Tuhan sudah Tuhan sediakan untuk kita. Yang sepakat kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sungguh baik. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kami umat-Mu sudah datang di tempat ini. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersyukur. Kami siap menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik untuk kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini milik Tuhan. Sepenuhnya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja yang disenangkan dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap beribadah kita sama-sama katakan amin. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Mari yang mau setiap kita yang mengalami mujizat dari Tuhan katakan sama-sama. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu
hati yang bersyukur katakan, kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. mari yang mau bersyukur
Sebab Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Seumur hidup kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada Allah seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan sambil bangkit berdiri kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambil tepuk tangan di atas kepala katakan, besar, perbuatan-Mu ajaib, ya Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan di bumi dan di surga. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, yes Tuhan, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, ya Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, seperti Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mau nyatakan tidak ada Allah seperti Yesus. Engkau Allah yang berkuasa dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau siap bersuka cita memuji-muji nama-Mu. Mari yang bersuka cita kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita semua hidup orang benar, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, amin. Berkatnya selalu baru setiap hari untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Berjalan bersamanya, ku suka firman-Nya, merenungkannya siang dan malam. Amin. Dengan iman.
berbuah pada musimnya, yang tidak akan layu daunnya, apapun yang diperbuatnya. Ku berdamai dengan diriku, ku bersyukur untuk hidupku. Aku diberkatinya, aku dilimpahkannya, berbahagia jadi anaknya, bersuka cita bersamanya. Setiap hari percaya berkatnya selalu baru, berkatnya selalu baru. Setiap hari berkatnya selalu baru, setiap hari. Amin. Umat-umat yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan yang pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkaulah yang dahsyat memberkati kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, katakan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan samping kanan kirimu, aku diberkati, kamu juga diberkati. Amin. Aku diberkati, kamu juga diberkati. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan dengan imanmu bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati,
kita ke depan, kita berdoa untuk mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan, hari ini beberapa di antara anak-anak sekolah minggu tidak bisa hadir ke gereja. Mereka sakit, ada kendala lain. Kami mohon kepadamu Bapa, meskipun mereka tidak ada di ruangan sekolah minggu, namun Tuhan memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus, kami umat-Mu Tuhan mendoakan mereka ya Allah, anak-anak sekolah minggu, untuk Engkau berkati, untuk Engkau pakai dari sejak kecil menjadi berkat bagi kedua orang tua mereka. Dan mereka tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan karena memiliki pendidik-pendidik yang luar biasa, yang diurapi oleh Allah, hidup takut akan Allah, kebenaran firman Allah menjadi bagiannya, sehingga pengalaman bersama dengan Tuhan dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu berdasarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Allah, tidak ada satupun, semua diberkati oleh Tuhan. Lihatlah hati mereka, lihatlah kerinduan mereka sejak kecil Allah, bahwa mereka rindu datang kepada Allah, mereka beribadah kepadamu, mereka memuliakan Engkau. Kiranya mereka Tuhan terus diberkati oleh Tuhan, bertumbuh secara iman, mereka penuh hikmat dan bijaksana daripada Allah. Sekolah mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, hanya Engkau tahu setiap hati, setiap pribadi. Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan anak kecil ini Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Dan Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, dan Tuhan melingkupi. Pakai ya Allah, menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun berada. Tuhan tahu Engkau yang menaruh setiap kerinduan di hatinya. Berikan kerinduan yang berasal daripada Allah, menjadi berkat bagi orang tua. Berdoa bagi orang tua, dan berdoa, berjaga-jaga dalam doamu sejak engkau kecil. Orang tuamu diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus, kuasa Allah, kekuatan ilahi akan terus mengalir. Oleh karena Tuhan Allah tidak terbatas, mengalirkan berkatnya, memenuhi kami semua. Dalam nama Yesus, kekuatan kesehatan terjaga oleh karena perlindungan daripada darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesungguhan hati untuk beribadah kepada Allah sangat dibutuhkan. Kami percaya kepada kekuatan daripada Allah. Tuhanlah memampukan untuk tetap datang kepada Tuhan bersemangat. Kekuatan daripada Allah memampukan. Kami sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan hanya bisa berdoa. Namun Tuhanlah mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan. Dalam nama Yesus, berkat Allah itu mengalir. Terima kasih buat kesehatan, kesembuhan daripada Allah. Terima kasih buat kekuatan daripada Allah, kemenangan daripada Tuhan. Ada di rumah Tuhan adalah kemenangan daripada Allah. Karena Tuhan memimpin, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi orang tua yang takut akan Allah, membawa putrinya datang kepada Allah, menyerahkan hidup kepada Allah. Tuhan berkati sekolah minggu, berkati ibadah kami di dalam nama Yesus. Allah yang dahsyat memberkati. Tuhan jaga, karena Engkau mengasihi anak-anak kecil. Tuhan mencintai mereka, dan Tuhan akan terus memakai mereka Allah sebagai alat yang kecil di dalam tangan Tuhan, dan menjadi kuasa yang besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, janin dalam kandungan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan yang menaruh, Tuhan memberkati, Tuhan yang mengadakan, Tuhan juga akan melindungi. Dalam nama Yesus, orang tua semua diberkati oleh Tuhan. Sekarang Tuhan, kami persilakan kuasa Roh Allah leluasa bekerja melalui sekolah ibadah, melalui ibadah sekolah minggu. Guru-guru diberkati, hikmat daripada Allah, pengajaran yang berdasarkan daripada firman Allah diajarkan, nyanyian-nyanyian pujian berasal daripada firman Allah akan terdengar manis di telinga Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah berotoritas atas ibadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bangga, kami punya Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini, kami mau berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Kami gak mau melepaskan Engkau Tuhan. Bahkan Kau akan membawa kami naik dalam kasih dan kuasa-Mu, sampai kami menjadi umat-umat yang menang di dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan di setiap langkah hidup kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Engkau Tuhan
Jemaat Tuhan, nyanyikan dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawaban. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik, ya Tuhan. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua dalam kasih-Mu, Tuhan. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Sebab itu teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan. Dialah yang sanggup membukakan setiap jalan bagimu. Dialah yang sanggup memberkati engkau. Mari dengan bangkit berdiri, bangkitkan imanmu. Sing. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik, yes Tuhan. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua dalam kasih-Mu, Tuhan. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik, yes Lord. Dalam kuasa-Mu, aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua, berjalan bersama-Mu, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua, berjalan bersama-Mu, berjalan dengan-Mu, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel selalu menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini.
Karena ada penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan, serta berkat yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, lengkapi ibadah ini dengan isi hati-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami bisa melangkah memasuki 2026 dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dari awal pemberitaan sampai akhir, nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Berikan pengertian kepada kami masing-masing sesuai dengan kapasitas kami, dan biarlah Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertambah kuat di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami siap untuk diberkati. Semua yang siap diberkati bersama-sama, dan saya katakan amin. Shalom, selamat siang, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, apa kabar? Semuanya pasti luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, bukan karena kita biasa di luar, tapi kita selalu merasa ada penyertaan Tuhan. Bagaimana tahun 2025 Anda melewati? Pasti tentu banyak masalah persoalan yang dilewati. Tapi ada penyertaan Tuhan sehingga kita bisa masuk di tahun 2026 ini. Bagaimana tahun 2026? Masih gelap Pak? Ya gak apa-apa ya. Tapi seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus merenungkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita dan meyakinkan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, bahwa Tuhan Yesus tetap setia, amin. Nah, tema siang hari ini adalah melangkah dengan iman di tahun 2026. Saudara, kenapa saya bilang melangkah dengan iman? Karena hanya iman yang membuat kita bisa kuat menjalani kehidupan ini, amin. Iman itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat. Nah, ada banyak orang memasuki tahun 2026 ini dia merenung ya. Ada yang bersyukur, boleh diklik aja masuk. Dia bersyukur, Tuhan terima kasih ya. Merenungkan penyertaan Tuhan, kalau Tuhan mestinya merenungnya begitu, kalau Tuhan sudah menyertai di tahun 2025, saya pasti yakin percaya bahwa Tuhan akan menyertai di tahun 2026. Amin. Dan biasa orang klaim gini, saya akan naik dan bukan turun. Saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ya, kita mesti imanin yang seperti itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagian orang bersyukur dan ada juga yang sebagian khawatir ya. Khawatir kenapa? Karena usianya udah mulai lanjut gitu ya, umur 45 ke atas lah itu biasa udah mulai ada khawatirnya ya, seperti itu. Tapi di sini enggak khawatir, saya yakin juga sejak Fajar Baru orangnya kuat-kuat semualah, ya kan, amin. Tapi kalau masih ada asam urat, asam lambung gitu ya, itu ya mesti jaga-jaga lah ya, seperti itu. Nah, ada juga mengkhawatirkan tentang kesehatan. Tetapi selalu ingat ada Mazmur 90 ayat 12 berkata apa? Ajar kami menghitung-hitung hari agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Jadi kita itu harus pinter menghitung hari-hari kita. Ya. Hari-hari yang kita lewatin itu jangan disia-siakan. Harus selalu memakai kebijaksanaan. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Tiap hari jalan serta Yesus. Jalan dalam duka, suka dan apapun juga masalahnya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau Tuhan bilang ya, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang diberkati. Yuk, temanya apa sih tadi? Kelewat ya, belum dikasih tahu ya. Melangkah dengan iman di tahun 2026. Saya ambil dari Yesaya 46 ayat 4, boleh dibuka, klik. Kita lihat Yesaya 46 ayat 4 ya. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu ya. Yesaya 46 ayat 4, 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan iya, stop sampai di situ. Dibilang apa kata Tuhan? Sampai masa tuamu. Aku tetap dia maksudnya. Ya, ada kata tetap dia. Ya, aku tetap dia. Artinya dia nggak pernah berubah. Kesetiaannya, kasihnya, berkatnya tidak pernah berubah. Aku tetap dia. Kekuatan kita pasti berubah, amin, setiap tahun. Ya udah ya 45 tahun, dulunya angkat galon bisa 1 tangan, sekarang agak 2 tangan gitu ya kan. Malah kadang-kadang udah lebih hebat yang 45 tahun ke atas. Nggak pakai tangan saudara, galonnya bisa diangkat. Tinggal nyuruh, Ben angkat, nah itu kan keangkat galonnya seperti itu. Nah saya mau katakan begini, nggak usah khawatir. Kalau Tuhan janji, dia bilang apa? Sampai masa tomo, aku tetap dia. Dia itu apa? Dia itu Yesus. Dia tetap tidak berubah janjinya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia udah janji, dia pasti tepati. Katakan amin. Ya. Dan sampai masa putih rambutmu. Gak ada yang putih rambutnya di sini. Dicat semua saya lihat. Ya kan? Gak apa-apa. Ya kan? Gak apa-apa. Karena kalau saya juga dicat, saudara. Kalau dicat di sini, putih di sini, putih di sini, putih di sini, jelek banget putihnya. Jadi masa kalau begini nanti sangka tua-tua keladi ya kan, kalau putih begini dibilang. Jadi memang sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kalau tahun 2025 itu Tuhan menuntun saya dan saudara berjalan bersama Tuhan, tahun 2026 udah makin tua, makin usia lanjut ya. Tapi Tuhan bilang apa? Dia akan menggendong. Ya. Nanti kita bahas yang menggendong itu apa. Aku telah melakukannya, artinya di tahun-tahun yang kemarin, yang lalu Tuhan udah melakukannya. Dan dia mau menanggung saya dan saudara terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Karena kalau kita gak berjalan dengan Tuhan, kalau gak kita digendong oleh Tuhan, kalau kita gak dipikul oleh Tuhan, kita bisa terhilang. Katakan amin. Bersama Tuhan. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Oke, kita masuk ke laptopnya lagi lah. Boleh diklik lagi. Kita akan masuk ke. Boleh diklik deh. Oke, poin pertama. Mengapa harus dengan iman memasuki atau melangkah di tahun 2026 ini ya. Saya mau katakan Tuhan tetap setia di setiap musim usia kita, katakan amin. Ya, Tuhan tetap setia. Mau muda, mau sudah 45 tahun ke atas, Tuhan tetap setia. Tuhan gak pilih-pilih kasih. Amin. Mungkin kalau di pekerjaan pilih-pilih kasih. Ya, bos udah ngeliat nih, wah ini udah umurnya sicap nih katanya, sicap lebih nih bahaya nih. Udah mau gocap lagi nanti pensiunnya nih. Jangan kasih tuh kerjaannya kasih dikit aja. Biarin banyak anggurnya nanti mundur sendiri. Ada saudara yang kayak begitu saudara. Saya mau katakan kita tekan orang itu. Enggak merasa diperlukan lagi perusahaan. Iya kan kalau manusia bisa melupakan tapi Tuhan gak pernah lupain saudara dan saya. Katakan amin. Ya, karena aku tetap dia. Dia yang bisa dipegang janjinya. Dia yang tetap menyertai saya dan saudara. Itu ya bagi yang udah 45 tahun ke atas. Coba angkat tangan yang 45 tahun ke atas. Gak usah, kamera gak lihat kok. Tenang-tenang aja. Ya kan? Di sana agak pelan naiknya begini gitu. Yang 30 tahun ke atas coba. 30 tahun ke atas ada? Oh gak ada. 20 tahun ke atas semua muda. Luar biasa di sini. Ya. Nah saya mau katakan juga kepada anak-anak muda. Ya. Tuhan tetap setia. Ya, adik-adik, wanita, ya. Kalau cowoknya aku setia, enggak, Tuhan yang setia, lu jangan bodoh. Ya, bilang gitu ya, lu jangan gombal sama gue tahu Tuhan yang setia, gitu. Kan, lu mesti satu, ya, jangan sampai berbeda ya saudara ya, satu, ya iman, amin. Ya, enggak aku tetap setia kok, walau lain kepercayaan aku tetap setia. Jangan percaya, ya buaya itu, ya kan?
Nah, buaya darat namanya itu ya. Jadi tetap setia. Ya, Tuhan tetap setia. Aku tetap dia, aku menggendong kamu. Di usia kita sekarang muncul pergumulan kesehatan ya. Tadi ada asam urat, kalau yang udah 45 tahun ke atas, hati-hati jaga makanan. Ya, makannya ya, makan kebanyakan firman Tuhan, saya mau bilang gitu. Jangan makan daging-dagingan seperti itu ya. Nah, saya mau katakan begini, meskipun fisik kita nggak kuat, meskipun ya jasmani kita udah berkurang, tetapi ingat, harusnya manusia batinia kita semakin hari semakin bertambah. Manusia rohani kita semakin bertambah. Amin. Nah, saya mau katakan gini, Tuhan tetap setia di setiap musim. Dia akan menyertai saya dan saudara. Bukan saya mau katakan begini, kalau penyertaan Tuhan itu bukan berarti setiap masalah nggak ada, saudara. Pasti ada. Amin. Makanya saya kasih gambar satu ilustrasi seperti ini. Boleh klik ini. Gambarnya apa? Ada bapak-bapak gendong anak. Ya, anak itu kuat jalan, saudara. Saat masih sanggup. Dan itu artinya Tuhan, saya mengartikan begini, Tuhan memegang tangan kita berjalan bersama kita. Amin. Nah, saatlah orang tua dari anak ini, ayahnya akan menggendong. Saudara, kalau saudara punya anak, jalan sama saudara. Terus dia lelah. Ya, taruhlah umurnya 3-4 tahun atau 5-6 tahun. Digendong gak? Hah? Enggak ya, kalau sini sadis banget ya. Orang tua sini. Digendong kan? Pasti gendong, sini. Apalagi jalannya udah mulai berbatu. Iya kan? Enggak rata. Dia mau jatuh-jatuh begitu. Dipegang dulu biasanya kan. Sini mama pegang. Tapi dia udah mau jatuh-jatuh. Gendong gak? Ya kan? Enggak mungkin kan. Mata lu di mana? Enggak mungkin. Ibu-ibu di sini enggak ada yang begitu. Jangan ketawa Bu, ibu ketahuan. Ibu pasti begitu, ya kan? Udah tahu jalanan begitu. Enggak begitu, Tuhan enggak kayak gitu saudara. Amin. Waktu kita jalannya udah mulai berbatu, Tuhan mulai pegang kuat tangan kita biar kita enggak jatuh. Amin, katakan amin. Apa batu itu? Masalah persoalan yang engkau hadapi. Tekanan hidup di dalam dunia yang engkau hadapi. Amin. Kebutuhan-kebutuhan yang engkau hadap, yang engkau perlukan. Kadang-kadang itu membuat kita tertekan under pressure. Amin. Udah mulai mau jatuh, Tuhan langsung angkat. Digendong saudara. Amin. Saya mau katakan gini, di tahun 2026 ini Tuhan akan menggendong saya dan saudara. Karena tahun 2026 ini bukan semakin baik, ya. Bukan semakin baik. Semakin buruk. Baru-baru awal tahun aja udah banyak. Baru kemarin aja banjirnya udah banyak. Ya, kita pikir di sana, di Pulau Sumatera aja, nggak tahu udah masuk ke Jawa, udah masuk di mana-mana. Ya, karena apa? Perubahan iklim, saudara. Kata Tuhan apa? Tanda-tanda akhir zaman itu, kamu lihat tanda-tanda di langit. Ya, lihat tuh ada awan katanya panjang gitu, awan hujan di atas Sumatera dan Jawa. Itu akan hujan. Tetapi masalah persoalan keadaan pasti tidak membuat kita nyaman. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara jalan sama Tuhan, amin. Saudara ada ketenangan, ya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jangan pernah takut mau jalannya nanjak, mau jalannya turun, mau jalannya berbatu, ya. Bukan soal jalannya, tetapi siapa yang memegang tangan saya dan saudara. Amin. Amin. Jangan biarkan hal lain yang memegang tangan saya dan saudara. Oh enggak Pak, kalau ada uang banyak Pak. Enggak, habis. Saya tahu itu. Ada uang habis. Mau seberapa banyak uangmu. Apalagi kalau udah kena sakit. Habis, bis. Baru orang yang biasa di rumah sakit itu. Baru bilang, iya, baru gue tahu kesehatan itu nomor 1. Amin, ya kan? Ini udah sehat-sehat, ya masih nggak bersyukur, nggak di sini, di sana, nggak bersyukur, ya kan? Di luar sana Bu, Pak, ada yang napas aja
masih pakai selang. Gitu ya, masuk. Makan aja pakai selang. Ya. Kaya raya. Tetapi di 2006 ini saya mau katakan Tuhan akan menggendong saya dan saudara. Ya, enggak penting seberapa banyak uangmu, enggak penting. Tetapi yang penting siapa yang pegang tanganmu di tahun 2026 ini. Amin. Tuhan yang memegang tanganmu. Amin. Itu artinya bahwa kita harus melangkah dengan iman. Kenapa karena kita hidup itu hanya pegang janjinya Tuhan. Amin. Kita pegang janjinya Tuhan. Sebab dia itu tidak pernah berubah. Saya mau katakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia janji iya, iya. Kalau dia bilang tidak, tidak. Amin. Kalau dia bilang engkau diberkati, aku akan menggendong kamu. Pasti saya katakan begitu. Mungkin 2025 kemarin saudara bisa lewati satu keadaan yang susah. Dan saudara bilang, untung aja ya, gue ambil keputusan gitu. Saudara gak tahu bahwa saudara waktu melewati hal yang susah itu, sebenarnya saudara sedang digendong oleh Tuhan. Katakan amin. Engkau hampir terjatuh. Amin. Anak muda. Gitu dong. Anak muda. Saya senang nih. Tahu lagu gak? Jangan gak tahu lagu ya. Saya nyanyi nih lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ibu-ibu nyanyi juga. Aku tanpamu butiran debu. Si Dina, si Benny kalau dinyanyiin gitu langsung. Masa sih bang? Yang tadi saya nyanyiin itu M-nya gede. Ya kan? M-nya gede. Aku tanpamu butiran debu. Saudara, saya mau katakan engkau dan saya kalau tanpa Tuhan butiran debu. Enggak ada artinya. Saudara mau lawan siapa? Saudara bisa tersesat. Bisa jatuh dalam lautan luka dalam. Ya kan? Tapi kalau saudara dan Tuhan, saudara tahu arah jalan pulang. Dan saudara bisa kembali kuat. Tanpa dia, saudara akan butiran debu. Ya kan? Boleh dengar lagu sekuler, boleh. Tapi ambil kebenarannya, kan? Seperti itu. Amin. Ada banyak penyanyi-penyanyi yang rohani di luar negeri. Yang dulu lagu-lagunya, ya, dia nyanyi sekuler. Salah satunya Michael W. Smith. Ya, Somewhere in the Dark. Itu judulnya. Itu terkenal sekali, juara dia. Tapi dia beralih langsung, saudara, ke lagu-lagu rohani seperti itu. Oke, kita balik lagi. Siapa yang pegang tangan kamu di tahun 2026 itu yang lebih penting. Masalah persoalan pasti ada. Kondisi yang gak baik pasti ada. Sakit penyakit pasti ada. Tetapi siapa yang pegang tangan kita itu yang paling penting. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang akan pegang tangan saya dan saudara. Amin. Yuk kedua, klik. Waduh, ini kayaknya takut kelamaan nih. Biasa. Nah, tahun baru adalah bukan sekedar ganti kalender. Katakan sebelah kiri, bukan ganti kalender aja. Ya, ganti cara hidup. Ganti cara hidup gitu. Kalau nggak ngeliat dicolek gini, ganti cara hidup. Wah, gitu. Makanya Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Ya. Tahun baru. Kata pendeta, bukan ganti kalender, berarti gue ganti pacar baru, ganti pasangan baru. Alah. Jangan begitu dong, ya kan? Ganti cara hidup, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Nah, saya mau bilang begini, Tuhan ingin hidup kita itu lebih dalam dan berakar di dalam Dia. Katakan amin. Lebih dalam, saudara. Ayo dulu ya baca Alkitab, ya. Awal Januari, 2 minggu pertama baca lengkap. Gak apa-apa. Ya kan? Minggu ketiga lupa.
Desember 25 Desember baru baca sampai 31 Desember. Finish di Wahyu. Oh itu ganti. Ya kan? Kalau tahun lalu cuman 2 minggu pertama ganti. Tahun ini 4 minggu. Oke? Langsung Januari selesai. Februari lupa Pak, jangan dong diusahain. Lebih dalam lagi baca firman Tuhan, amin. Kalau bisa baca firman Tuhan dulu 1 pasal, sekarang 2 pasal, amin. Amin, Tuhan mau saudara lebih dalam. Bukan, anak muda, angkat tangannya. Angkat anak muda, saya mau lihat tangan. Anak muda, bukan yang lebih kuat. Ya, Anda boleh kuat. Kami yang udah 40 tahun ke atas boleh lebih lemah. Tapi yang Tuhan cari bukan lebih kuat. Bukan lebih pintar, bukan lebih gesit, tapi yang Tuhan cari lebih dalam di dalam hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Nah saya kasih contoh ini saudara, makanya harus tambah iman. Ada 2 pohon, 1 pohon dua-duanya rindang, yang satu akarnya nggak begitu dalam, yang kedua akarnya dalam, ya. Kira-kira kalau ada angin, hujan, badai, banjir, pohon mana yang tumbang duluan? Hah? Pohon yang tidak mendalam. Amin. Pohon yang tidak mendalam. Pohon tua, jangan deh. Pohon muda tinggi tapi akarnya dangkal. Pohon yang tua tidak setinggi itu namun akarnya kuat. Yang bertahan saat angin datang, yang berakar dalam. Nah Tuhan itu mau begitu saudara. Saya bilang apa? 2026 bukan semakin baik. Ada banyak masalah persoalan yang bikin kita terkaget-kaget. Dan kadang-kadang bikin shock. Begitu. Oh bisa jadi gitu. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan. Dia akan kuat. Amin. Karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Amin. Karena dia tahu janji Tuhan. Sampai masa tuamu. Aku tetap dia. Sampai putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Amin. Haleluya. Kalau saya yang janji. Bisa ingkar saudara. Pasti ingkar. Saya mau katakan gitu. Kalau saya yang janji. Tenang Bu Ketut. Saya akan menyertai. Ya kan? Ya. Besok Ibu Ketut. Pak Ciri bisa datang ke teman ini? Oh maaf Bu. Udah ada jadwal. Kan? Seperti itu. Amin. Ya. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menepati. Gak kayak manusia. Amin. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Pakai lagi. Kan? Nah, anak muda tuh, lihatlah. Ya kan? Hati-hati ya, tetap pegang firman Tuhan. Demikianlah iman yang matang di dalam Tuhan. Tuhan mau makin lebih matang di dalam Tuhan. Berakar kuat. Amin. Saudara, saya mau katakan begini, saudara. Semakin engkau tertanam di dalam Tuhan, semakin engkau bisa bersyukur dan menikmati hidup ini di tahun 2026. Amin. Ada lagu yang bilang gitu, lebih dalam lagi. Siapa yang tahu lagu itu? Boleh angkat tangan yang tahu lagu itu dengan jujur. Saya bukannya mau ngerjain saudara, enggak. Siapa yang tahu lagu itu? Lebih dalam lagi ku rindu. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Amin. Kalau nyanyi di gereja enak saudara. Ya, nggak ketahuan. Tapi coba nyanyi sendirian di kamar. Ya kan? Pasti ada yang bilang gini, masa? Baca Alkitab aja jarang, masa gitu. Ya. Yuk. Lagu yang kita nyanyikan harusnya mengaplikasikan apa yang kita nyanyikan. Ya. Kehidupan kita. Kalau kita bilang lebih dalam lagi, ayo. Gak apa-apa.
Tuhan gak pernah nolak saya dan saudara. Saya mau katakan gitu, ingat ya. Tuhan gak pernah menolak saya dan saudara. Dan Tuhan, kalaupun kita ingkar janji dan kita balik lagi mengakui setiap dosa kita, kita pasti dia mau terima kita. Katakan amin. Ya, ayo ambil resolusinya. Bukan lebih ganteng, bukan lebih, coba ke itu skincare itu, tarik-tarik gitu ya. Yang matanya belok kalau skincare, pas keluar dari sana, jadi sipit saudara. Gitu. Batuk aja takut dia. Kenapa saudara? Takut dia. Putus benangnya begini lagi, jatuh lagi. Benar saudara, saya mau katakan jangan kayak begitu. Ya, kita mesti lebih kuat di dalam Tuhan, lebih dalam Tuhan. Amin. Tadi lagunya Mazmur 1 tuh saudara, ya kan? Ya kan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak menjadi layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya Iya. Nih luar biasa guys, dia Fajar Baru nih. Selalu ingat Mazmur 1 tuh apa saja yang diperbuatnya berhasil gitu ya. Lupa, ia seperti pohon yang di apa? Tanam. Ditanam sakit gak saudara? Iya kan? Waktu saudara diambil untuk punya waktu dengan Tuhan, amin. Ya, waktu terbaik itu saya mau katakan ya pagi hari. Tapi Pak saya nggak bisa Pak karena saya bekerja baru pulang tuh jam 3 pagi. Mungkin kerja lembur atau memang jamnya segitu. Nggak apa-apa. Ya ambil waktu terbaikmu. Karena kan gini saudara. Kalau saudara bisa ambil waktu dengan Tuhan, berikan waktu yang terbaikmu kepada Tuhan. Yang pertama-tama membuka hari dengan Tuhan. Ya, sebelum engkau berbicara kepada dunia, engkau bicara kepada Tuhan. Amin. Sebelum engkau dengar dunia bicara kepadamu, engkau sudah dengar Tuhan bicara kepadamu. Amin. Iya. Dan engkau berikan waktu yang terbaik. Yang waktu itu masih kosong nih. Nggak ada pikiran-pikiran yang lain. Aku mau menghadap kepada Tuhan. Amin. Kata Daud ya, pemazmur dia bilang, aku menanti-nantikan engkau. Pada waktu pagi hari, aku mengatur mesbah penyembahanku. Amin. Ayo seperti itu. Baca Alkitab lagi. Susah Pak baca Alkitab. Gak apa-apa. Ambil aplikasi handphonemu. Ada aplikasi Alkitab bersuara. Amin. Dengerin aja. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ingat itu. Melangkah dengan iman. Memasuki tahun 2026. Yuk klik play. Nih terakhir ya Bapak Ibu ya. Habis itu aplikasi. Habis itu tutup. Amin. Ya kan. Bakmi di sono udah nungguin tuh godaannya. Dikit lagi nih kalau lama nih habis nih bakmi. Ya gak apa-apa ya. Bakmi habis. Ya kan. Yang penting firman Tuhan ada dengan kita. Yang ketiga adalah melangkah dengan iman bukan dengan ketakutan. Saudara tahu kan? Pasti semua udah tahu. Ada jangan takut. Perkataan itu di Alkitab ada berapa? 365 kata. Di dalam Alkitab tulisannya jangan takut. Jangan takut. Artinya Tuhan mau setiap hari kita jangan takut. Amin. Jangan takut ya. Yesaya 41 ayat 10 bilang apa? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan mau katakan bahwa Tuhan yang akan menyertai saya dan saudara. Amin. Tuhan yang akan menyertai. Ini adalah apa ya? Saya mau bilang bekal kepada kita untuk berjalan di tahun 2026 ini. Amin. Ayo kita jalan dengan iman ya. Kita melangkah dengan iman karena kita nggak pernah takut. Karena waktu kita takut ya. Waktu kita takut, itu artinya iman kita goyah. Takut boleh, tapi jangan takut itu menguasai kita. Katakan amin. Kalau ada rasa takut, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan takut itu menguasai kita sehingga kita nggak tahu lagi kepada siapa kita harus bergantung. Makanya saya kasih gambar begini saudara. Ya, dia bilang gambar seperti ini. Ini seperti apa nih gambar? Orang nyetir mobil ya saudara ya. Betul ya? Ada lampu malam ya. Lampunya sampai panjang banget atau enggak? Hah? Masih ada gelap di luar sana.
di luar sana. Hari ini kita udah masuk hari ke-25 di tahun 2026. Masih ada, saya mau katakan 340 hari lagi yang saya dan saudara akan lewati. Amin. Terang yang kita lihat baru sampai begini saudara. Baru gak kelihatan tuh. Makanya ada dalamnya, tak ku tahu kan hari esok, namun ku berjalan dengan Yesus. Seperti itulah ya. Saya mau katakan, kenapa sih lampu mobilnya hanya menerangi beberapa meter ke depan, namun kita bisa tetap tiba di tujuan. Kenapa saudara? Karena Anda percaya bahwa di depannya ada jalan. Itu nyetir mobil. Di tahun 2002 ini menjalani kehidupan kita. Kita tetap menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Kok Tuhan gak buka sih? Kok Tuhan gak terangin semuanya? Mestinya terangin dong. Bener gak? Saudara mau gak diterangin semua tuh? Kelihatan jadi yang kiri, yang kanan, yang depan, belakang. Maunya begitu? Enggak. Tuhan gak ngajarin gitu. Kalau Tuhan buka semua, saya dan saudara mungkin bisa sombong. Saya dan saudara mungkin bisa lepaskan tangan Tuhan. Gue udah tahu jalannya seperti itu. Tapi Tuhan mau saya dan saudara bergantung terus kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Firman-Mu pelita dan itu baca firman Tuhannya makin mendalam. Poin kedua tadi ya. Oke. Iman artinya berjalan setahap demi setahap bersama dengan Tuhan. Bisa diartikan seperti itu. Amin. Walaupun kita nggak lihat, walaupun kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita dan siapa yang berjalan dengan kita. Saya tutup dengan satu kesaksian ya, nanti baru masuk aplikasi. Nah, barangkali saya udah pernah sampaikan tapi saya ulang aja di sini untuk mengingatkan. Waktu anak saya umur 2 SD atau 3 SD, saudara. Ya, gaji saya baru 1,5 juta. Pulang saya saudara. Wah, jam 9 malam pulang. Sampai di rumah saya lihat anak saya, laki-laki yang ganteng itu. Ya, nggak percaya kayaknya anak saya ganteng ya. Anak saudara ganteng nggak? Cantik nggak? Iya, kan menurut saudara, menurut ayah juga anak saya ganteng ya kan. Nggak ada anak jelek banget nih anak gue nih jelek banget. Nggak mungkin, iya kan? Pasti kita orang ganteng, ya kan? Orang darah daging kita saya bilang, ganteng banget nih anak nih, keren kayak bapaknya. Dia kelas berapa ya? Kelas 3 SD atau kelas 2, lupa saya, 2. Toto kepikiran gini saudara. Kan yang saya lihat baru kelas 2 SD kelihatan nih kan. Kalau untuk bulan depan masih bisa gue bayar uang sekolahnya gitu kan. Ongkos-ongkos masih bisa lah, atur-atur gitu kan. Tapi saya coba lihat sampai jauh ke depan. Kira-kira SMA gue bisa sekolahin gak? Nggak tidur saudara, sampai jam 3 pagi. Karena gak tahu jalan keluarnya gimana. Kepikiran. Artinya jangan fokus kepada masalahmu tapi fokuslah kepada firman Tuhan. Amin. Karena yang engkau lihat itu ada batasnya. Tetapi Tuhan bilang di Yeremia 29 ayat 11. Yuk kampilin. Dia bilang apa? Bukan sampai masa tuamu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu apa? Oke, kita baca sama-sama. Kata mu-nya kita ganti nama kita, oke?
Saya kasih contoh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Jerry. Kamu sebutin nama kamu ya. Oke, 2, 3. Sebab demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada percaya, sebab aku tetap dia bilang begitu. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Siapa itu? Tetap Yesus yang memegang janji, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pegang ini. Saya gak bisa kasih bekal apa-apa, cuman ini. Karena orang benar hidup karena uang, Pak. Salah, karena iman, ya kan? Karena iman. Amin. Haleluya. Oke, kita tutup. Yuk, kita aplikasinya seperti apa, Pak? Ini ada aplikasi yang harus kita lakukan. Nah, harusnya kita harus lebih banyak berdoa daripada khawatir. Artinya begini, kalau Anda dan saya khawatir itu ada nggak, saudara? Ada. Kalau khawatir, langsung doa. Doa, saya mau katakan begitu. Jangan biar khawatir itu menguasai saudara. Amin. Karena kita sehasta aja, atau firman Tuhan bilang, sehasta aja kamu gak tahu apa yang akan terjadi. 5 menit tahu gak akan terjadi apa? Gak tahu kita. Amin. Waktu engkau khawatir, aduh besok makan apa ya Tuhan. Aku percaya ya, bahwa firman-Mu berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebutin saudara, itu firman itu berkuasa. Saya mau katakan begitu. Waktu engkau imanin itu, waktu engkau katakan, dia akan keluar mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Kata firman Tuhan gitu. Itu firman tuh, dahsyat loh saudara. Saudara sedang memperkatakan perkataan Tuhan. Amin. Lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, ya. Gimana Pak? Kalau lagi dalam keadaan tertekan, saya nggak bisa bersyukur Pak. Nyanyi ya kan? Segala perkaraku, nangis nggak apa-apa. Tapi saya laki Pak, apalagi nangis loh, ya kan? Mesti seperti itu. Belajar tunduk kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Apalagi lebih dekat ya lagi dengan pelayanan, dengan keluarga ya. Ada teman-teman yang toksik di 2002 buang. Katakan buang. Enggak juga. Tapi dia cukong Pak, gimana? Buang. Ya. Karena pergaulan yang buruk merusak. Luar biasa. Anak-anak di sini. Yang ketiga, percayakan hidup sepenuhnya. Keempat, percayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Gini loh Pak, ya, lebih banyak ke pelayanan ya. Kalau maksud saya begini, ya, kalau dulu ikut 2 puasa, ya, cuman sebulan sekali atau 3 bulan sekali, sekarang ini ikutlah, ya kan? Tiap ada 2 puasa nggak di sini? Ada kan, sebulan sekali kan? Tiap minggu. Sebulan sekali, ya udah, ya. Oh sekali-sekali, udah bikin sekali-sekali aja gak ikut, gimana mau dibikin 2 kali katanya gitu. Oke, ayo sekali-sekali ikut ya, gak apa-apa. Ada apa, kebaktian awal tengah minggu ikut, kaum pria, kaum muda, kaum wanita ikut seperti itu, amin. Artinya kita punya hubungan dengan Tuhan, amin. Ayo lebih dalam lagi hubungan dengan Tuhan, lebih dalam lagi, punya resolusi saya mau lebih dalam punya hubungan dengan Tuhan, amin. Oke, yakinkan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menggendong kita. Di tahun 2026 dia pasti menggendong saya dan saudara. Karena tahun 2026 ini tidak baik-baik saja. Amin. Kita mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan ingat, jangan takut. Amin. Karena Tuhan sendiri bilang jangan takut. Aku menyertai kamu. 365 kata jangan takut ada di Alkitab. Berarti selama 365 jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita. Dia siapa? Dia Allah yang Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia punya segala kuasa.
Kuasanya itu ada di bumi dan di surga, saudara. Ya, bukan kuasa aja. Dia punya segala kuasa. Kalau Ibu Ketut diberi kuasa di GSJA Fajar Baru. Di luar GSJA Fajar Baru nggak punya kuasa. Atau kuasanya juga terbatas. Amin. Tetapi kalau dia punya segala kuasa sama punya kuasa, beda nggak? Beda. Ini Tuhan kita. Di Matius 28 ayat 18, nanti baca di rumah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi dan di surga. Apalagi yang kita takutkan. Amin. Ayo berjalan dengan Tuhan, melangkah dengan iman, memasuki 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang masih membuat khawatir atau ada keinginan atau pengharapan, ya, saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Nanti saya akan doakan. Saya nggak minta saudara taruh tangan kanan di dada, nggak usah. Tapi taruh iman kepada Tuhan, buat Tuhan sanggup. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Yesus, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, mari taruh iman kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, ada banyak pengharapan yang kami mau taruh di dalam Engkau Tuhan. Ada banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi Tuhan pada saat ini Tuhan. Jangan biarkan dengan kekuatan kami Tuhan. Jangan biarkan dengan pikiran kami Tuhan. Tapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah persoalan kami Bapa. Kalau ada di antara kami yang khawatir, ada di antara kami yang merindukan sesuatu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang paling penting Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami tetap yakin dan percaya ada sukacita yang lahir dari dalam kehidupan kami. Bukan karena di luar aman-aman saja. Bukan karena di luar baik-baik saja Tuhan. Tetapi damai sejahtera itu lahir dari dalam hidup kami. Sukacita itu lahir dari dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami cita-citakan, rencanakan, boleh jadi seturut dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk melangkah dengan iman di tahun 2026 ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang datang pagi siang hari ini, yang juga sudah melayani-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka rindukan di dalam nama Tuhan Yesus, yakinkan mereka bahwa mereka akan meraihnya di tahun 2026 ini. Mereka akan
meraih kemenangan. Mereka akan mendapatkan berkat yang besar yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Waktu mereka boleh menghitung-hitung hari agar mereka memperoleh hati yang bijaksana, yaitu mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan cuma minta itu agar kami bisa menerima atau menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati gereja ini, GSJ Fajar Baru. Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan gereja ini, Tuhan yakinkan semuanya yang hadir di tempat ini bahwa Tuhan akan mencukupkan. Apa yang ada pada kami, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat. Ingatkan kami Tuhan, bahwa ada 2 roti dan 5 ikan. Tapi Tuhan sanggup. Ada 2 ikan dan 5 roti Tuhan, tapi Tuhan sanggup untuk memberkati 5.000 orang laki-laki. Tuhan, apapun yang ada pada kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan. GSJ Fajar Baru tetap akan menjadi rumah pelayanan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ikat mereka semua dalam tali kasih-Mu Tuhan. Dan jangan biarkan satu orang pun terlepas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakai semua gereja ini Tuhan untuk membawa berkat jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati teman-teman yang sudah melayani di panggung ini Tuhan, baik musik maupun worship leader dan singer Tuhan mereka, dan multimedia Tuhan mereka sudah melayani Tuhan. Yakinkan mereka bahwa jeripaya mereka di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, Tuhan tahu memberkati mereka, Tuhan tahu rancangan-rancangan terbaik buat mereka. Dan bahkan jemaat-Mu yang hadir, mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama berkuasa, nama di atas segala nama. Kami sudah diberkati, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Pendeta Jerry atas firman yang telah disampaikan, sungguh sangat memberkati kami dan menguatkan kami semua. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, saya undang itu ke belakang, maju ke depan dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Setiap hari kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Karena setiap hari dalam kehidupan kami, kami boleh menikmati merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memberikan kami kemenangan. Tuhan juga yang sudah menyembuhkan kami. Dan Tuhan juga menyelesaikan setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Kami libatkan Tuhan dan Tuhan menolong kami. Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau baik di dalam pelayanan kami. Engkau baik dalam rumah tangga kami.
Engkau baik bagi gereja ini. Kami bersyukur buat kebaikan Allah. Engkau baik di tengah-tengah ibadah ini Allah. Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih buat berkat Tuhan, buat pujian, penyembahan, doa, dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat keluarga Bapak Yunus saat ini ada di Solo. Karena orang tuanya, mamahnya meninggal di dalam nama Yesus. Kami mohon penghiburan kekuatan daripada Tuhan menghibur Pak Yunus dan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka bisa menyadari hidup ini hanya singkat dan harus lebih dekat dengan Engkau. Karena kami tidak tahu kapan waktu itu. Yang pasti kami harus sadar dan siap setiap saat. Karena Tuhan mempunyai waktu tersendiri yang kami kadang-kadang tidak mengerti. Kami bersyukur, kami percaya Bapak Yunus sudah sampai di Solo dan pada waktunya akan kembali ke Jakarta, kembali bergabung dengan kami. Kami juga berdoa buat teman daripada Bapak Jerry, Bapak Andre yang saat ini Tuhan, dokter memvonis stadium 3 daripada lever kanker hati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah. Nama Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus nama di atas segala nama sakit penyakit. Engkau nama yang berkuasa untuk melenyapkan dan mengangkat segala sakit penyakit. Kiranya doa kami ini diurapi, diberkati oleh Allah. Terjadilah mujizat di sana Allah. Kekuatan iman daripada Tuhan melengkapi hidup kehidupan daripada Bapak Andri. Sekalipun kami tidak mengenal secara fisik. Tapi di dalam alam roh Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hatinya. Engkau tahu iman kami dan imannya. Kiranya menyatu dalam hadirat Allah. Terjadilah mujizat ya Tuhan. Disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Demikian buat Ibu Aceng di dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa, memohon dan beriman bahwa Tuhan menyembuhkan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan dan beriman bahwa Yesus Allah yang hidup sanggup menyembuhkannya. Di dalam nama Yesus, Ibu Aceh yang dikuatkan terus. Buat jemaat Tuhan, beberapa di antara kami tidak bisa hadir karena sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Pasal banjir ini Tuhan, mungkin ada sesuatu mengganggu kehidupan mereka. Tuhan tolong. Kesehatan mereka yang terganggu, Engkau memulihkan ya Allah. Sehingga mereka bisa kembali bergabung minggu depan, beribadah bersama-sama. Siapapun di antara kami yang saat ini, kalau kami mengalami kelemahan secara fisik, dalam nama Yesus kami serahkan tubuh kami kepadamu. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Kami beriman bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kami, yang menguatkan kami, memberikan kami kemenangan dari hari ke hari. Sehingga kuatlah jiwa kami, kuatlah roh kami, dan dikuatkanlah iman kami. Oleh karena lawatan Allah, oleh karena penyataan Allah, oleh karena Engkau menjawab segala doa yang kami mohonkan seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah ya Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua hamba Tuhan sudah melayani kami Tuhan. Dari ibadah pertama dan kedua, hamba Tuhan Bapak Jerry dan WL Singer, pemain musik semua multimedia yang terlibat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Dan jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah kepadamu, kiranya dikuatkanlah kami terus di dalam kekuatan kuasa ilahi. Iman kami semakin hari semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa oleh karena pengajaran firman Allah. Kami menjadi dewasa oleh pembentukan tangan Tuhan. Kami menjadi dewasa oleh karena kemenangan berpihak bagi kami ketika kami mengandalkan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan tolong angkat segala masalah kami dan beri kami kekuatan untuk menghadapi. Kami percaya Allah Yesus ada bersama dengan kami, siap menolong, siap membantu setiap saat ketika kami memerlukan pertolongan daripada Allah. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menjawab, memberikan pertolongan kepada kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan kerinduan kami. Kiranya Tuhan mengizinkan kami beribadah di tempat ini. Lembutkan hati pemilik gedung ini Allah, sehingga kami boleh memperpanjang sekalipun dana belum kelihatan ada. Tetapi iman kami, karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Engkau yang memulai gereja ini, Engkau juga ya Allah akan meneruskan dan memberkati kami semua.
Kami tidak akan kehilangan Engkau ya Allah. Selama kami mendekat kepadamu, berseru kepadamu, kami juga tidak akan kehilangan berkat daripada Allah. Karena semua akan diatur, dituntun oleh Tuhan. Ketika hati ini berserah, ketika hidup ini berserah, ketika kami mau belajar melakukan firman Allah, meresponi panggilan Tuhan, kami akan melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan dan gereja ini. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dituntun oleh Allah begitu luar biasa. Kita tidak akan meragukan tuntunan Tuhan di tahun 2026 karena kita sudah dibekali dengan firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Karena Tuhan akan terus ada bersama dengan kita. Serta ketakutan, kecemasan, keraguan itu kiranya menyingkir. Biarlah kita memiliki pikiran yang positif, pikiran yang benar, pikiran yang mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memberikan hati kita dilembutkan oleh firman Allah, memberikan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, dan memberikan Roh Kudus berleluasa bekerja dalam kehidupan kita untuk mengarahkan hidup kita. Apa dan apa yang harus kita lakukan, kiranya jadilah seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah, dan kita bersama-sama menerima berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama Allah kami yang hidup. Yesus Kristus yang sudah memimpin kami melalui Roh-Mu datang ke rumah Tuhan. Sekarang kami akan meninggalkan ruangan ini Tuhan dengan iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Akan ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setelah kami meninggalkan ruangan ini hari ini atau esok sampai minggu depan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kiranya Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga kami melakukan hal-hal yang benar, yang baik di mata Allah, sehingga kami terus diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat yang melimpah daripada Bapa di surga. Bapa di surga menjaga, melindungi engkau dengan kekuatan kuasa Roh-Nya. Pulanglah dengan sukacita daripada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan ini, berdamai sejahtera daripada Allah, kecukupan keberkatan daripada Tuhan melingkupi hidupmu. Sukacita daripada Roh Kudus menjadi bagianmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan kasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Amin. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.